Teman-teman, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mbah Gendil Joko Montro. Jadi kita akan membicarakan tentang hal santet. Mari teman-teman, sama-sama kita datangi Mbah Gendil. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbak. Oke, pada malam hari ini kita akan membicarakan perihal santet, namun dengan nyantai saja, Mbah. Jadi santet ini sangat menuai kontroversi, Mbah, baik di masyarakat maupun di kalangan dunia maya. Entah itu YouTube, Facebook, Snack, TikTok dan lain sebagainya. Yang mana ada yang percaya, ada yang tidak. Hanya itu, Mbah, intinya, sehingga menuai kontroversi karena satu sama lain itu pendapatnya berbeda. Kalau menurut jenengan ini gimana, Mbah, perihal santet ini? Yang jelas namanya santet itu perilaku yang tidak baik. Perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang, dilaknat oleh Tuhan. Sehingga kegiatan-kegiatan santet setiap daerah pasti berbeda. Kalau misalnya Teluk Brojo, Gunung Duduk, masih banyak lagi nama-nama santet yang ada di Indonesia. Namun sebenarnya kalau kita bicara santet, tentu itu pasti ada buktinya atau ada berkas-berkasnya, apa mereka sakit perutnya, apa mereka kena serangan-serangan daripada penyakit yang tidak wajar. Namun sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi, santet itu bukan merupakan serangan atau kiriman yang sudah kelasnya tinggi, Mbak. Hingga masih banyak sekali kegiatan-kegiatan orang jahat, orang murka yang melebihi santet. Kalau ilmunya tinggi, artinya mereka sudah jinemboi ngawiyat tentang ilmu kebatinannya. Jadi mencelakai orang, kemudian menyiksa orang, bahkan membunuh orang tidak berkili-kili, Mbak. Karena orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki kapasitas yang super power, mereka cuma hanya sabdo saja. Jadi sabdo itu ada dua, sabdo baik dan sabdo buruk. Kalau sabdo baik artinya dia menyabdo kepada orang-orang agar mereka mendapatkan kebaikan. Misalkan nyabdo, semoga kamu nanti akan lulus, kamu nanti akan kaya, semoga kamu nanti akan berhasil apabila kamu bekerja di luar negeri. Itu kan sabdo-sabdo, Mbak. Dan kenyataannya terbukti itu. Sabdo berhasil ya berhasil, sabdo mereka diterima sebagai negeri ya diterima, sabdonya mereka di luar negeri berhasil ya berhasil. Begitu pula apabila sabdo jahat, misalkan kamu nanti akan mati sengsara, ya mati sengsara. Kamu nanti akan kecelakaan, ya kecelakaan juga. Kamu nanti tidak lama lagi kamu akan merasakan hasil daripada perbuatanmu, mungkin juga demikian, mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Kamu nanti akan mati kecelakaan, ya kecelakaan juga. Kamu nanti akan sengsara karena tokomu akan macet, macet juga. Kamu nanti tidak akan dapat jodoh, ya tidak dapat jodoh. Kamu nanti akan kecelakaan, hancur sekeping-keping, mereka juga hancur. Ada lagi sabdo, kamu tidak lama lagi akan meninggal, ya meninggal juga. Kamu akan mati mengenaskan, mereka akan mati mengenaskan. Sabdo yang buruk akan tercetus kegiatan atau kejadian yang buruk. Sabdo yang baik maka akan melahirkan perbuatan yang baik, melahirkan kebahagiaan, melahirkan kesucian yang baik. Sehingga yang namanya sabdo dari orang yang pintar, orang yang ilmunya sudah jadul, itu sangat berbahaya karena segala ucapannya apabila mereka salah mengucapkan maka akan menyengsarakan orang. Sehingga kesimpulannya yang namanya sabdo itu tidak pakai alat sama sekali, tidak ada ritual sama sekali, tidak ada berkas sama sekali. Apabila dituntut secara hukum maka tidak bisa karena tidak ada alatnya. Mereka hanya bersabdo, satu kecap saja tadi, atau sabdo tadi, atau sabdo merko langsung mereka kena musibah. Kalau sabdo baik, mereka akan berhasil menerima kebaikan, menerima kejayaan, menerima kebahagiaan. Sehingga kesimpulannya, santet, tenung, teluh dan sebagainya bagi saya masih
biasa-biasa saja. Yang lebih bahaya lagi apabila sabdo tadi. Nggih, jenengan pernah Mbak itu Mbak? Ya, kita tidak boleh cerita itu Mbak. Kita namanya manusia tetap ciptaan Tuhan, sehingga kita tidak boleh sombong. Nggih. Kita kan hanya menguraikan Mbak. Iya Mbak, ngapunten. Saya bicara kan dipertanyakan oleh Mbak Lulu. Nggih. Misalkan ada orang yang kena sabdo murka Mbak atau sabdo buruk, apakah bisa disembuhkan atau bisa ditangani Mbak? Karena kan kalau kita tahu seperti santet-santet itu juga banyak orang yang sembuh, bisa ditangani. Namanya sabdo itu kan doa. Nggih. Sabdo adalah ucapan atau mantra. Ucapan mantra doa yang itu kan dipanjatkan kepada Sang Pencipta alam. Nggih. Sehingga kalau itu dipanjatkan Sang Pencipta alam, maka itu kersane Gusti, jadi akan ditambani. Nggih. Jadi orang yang kena sabdo itu tidak dapat disembuhkan. Kalau mereka di sabdo mati, ya mati. Nggih. Sakit sudah sakit, sudah tidak ada kesembuhan lagi. Karena itu mintanya kepada Sang Pencipta alam gitu loh Mbak. Nggih. Karena yang namanya Tuhan itu permintaan baik dan buruk tetap dijabahi gitu loh. Nggih. Tidak pandang pilih gitu loh. Yang namanya orang mencari ilmu itu harus berdasarkan dengan kepangeranan. Nggih. Kalau belajarnya ilmu karena mereka ingin meraih kesombongan, ingin meraih kejayaan, ingin meraih kekayaan, akhirnya bisa terjerumus. Karena sabdo tadi atau sabdo terbukti itu apabila dijual harganya miliaran, harganya ratusan juta Mbak. Okay. Untuk menggapai kekayaan, untuk menggapai kesuksesan di bidang harta benda sangat mudah sekali dan cepat. Okay. Makanya kalau orang itu masih bergiur dengan harta benda, maka orang-orang pintar bisa terjerumus dengan jurang kenistaan, jurang dosa. Okay. Maka yang paling penting orang belajar ilmu dasarnya harus bukti kepada Tuhan, dasarnya ketakwaan, dasarnya kepangeranan, dasarnya harus mereka cinta kasih kepada sesama umat. Kalau dasarnya mereka hanya mencari sensasi, mencari kira, mencari pangalambono, itu akan terjerumus hal yang berbahaya dan itu sangat berbahaya. Okay. Makanya punya fondasi yang kuat apabila untuk mempelajari ilmu apapun, terutama ilmu kebatinan Mbak. Yeah. Terus umumnya orang itu akan percaya suatu hal kalau sudah mengalami atau melihat secara pribadi. Mbak Kendil bisa mengatakan bahwa jenengan itu percaya dengan adanya santet. Apakah jenengan pernah mengalami atau pernah melihat atau gimana Mbak? Kita tidak berani bicara panjang dan lebar karena nanti masih tertawakan orang Mbak. Okay. Bila Anda percaya silakan percaya, tidak ya silakan tidak. Itu hak cipta Anda semuanya. Yang jelas bahwa di dunia ini ada sengsara, ada kebahagiaan, ada sehat dan ada sakit, sehingga itu pasti ragam-ragam kehidupan. Yang jelas kita bicara tentang santet merupakan booming di masyarakat. Dianggap bahwa santet itu merupakan kiriman yang sangat super power. Iya, sangat menakutkan. Ya, masih kelasnya kelas kecil Mbak. Iya Mbak. Kelas sangat rendah. Yang berbahaya adalah sabdo tomo, sabdo dadi. Itu sabdo kamu mati tenan. Iya. Apalagi kalau orang marah itu kan biasanya ngomongnya nggak terkontrol Bang ya. Tapi yang mengucapkan orang yang punya kapasitas yang sangat tinggi sekali Mbak. Iya. Nggak sembarangan Bang ya. Sembarangan, setidaknya mereka berguru atau mereka belajar ilmu itu puluhan tahun gitu loh. Jadi tidak semudah yang dibayangkan orang nyabdo. Setiap orang itu nggak bisa. Orang sabdo itu harus berdasarkan dengan perjuangan, berdasarkan dengan tirakat yang kelas andal gitu loh. Makanya kita kembali bahwa belajar ilmu kebatinan atau ilmu apapun dasarnya hanya cinta kasih kepada sama manusia, kepangeranan dan ketakwaan Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada malam hari ini terkait hal santet. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mbak Kendil mungkin ada tambahan yang lain Mbak? Bagi saya yang penting benahi diri, kita introspeksi diri, merendahkan diri, merasa tidak punya apa-apa, kita kembalikan kepada pasrah dan sumarah kepada Tuhan bahwa kehidupan ini suatu zaman nanti pasti akan berakhir. Maka berhati-hati dalam pola bicara dan kita bertingkah Mbak. Nggih, matur suwun Mbah Kendil nggih. Ngapunten sangat kula ganggu wedalipun panjenengan menawi panjenengan kersa nglanjutaken tirakatan teng Jawi kados biasanipun nyumanggaaken. Mbah Kendil memang seperti ini teman
teman-teman, kadang malam hari beliau keluar rumah, tirakatan sendiri di luar, dan pada hari ini bersedia untuk menjelaskan perihal santet kepada kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.